Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 sampai 3. Manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan karena adanya persatuan dan kesatuan. Untuk mencapai persatuan dan kesatuan tersebut, diperlukan adanya kerukunan. Jika seluruh bangsa Indonesia bersatu, kita akan semakin mudah untuk menjaga kekayaan sumber daya alam dan budaya yang kita miliki, agar tidak diambil atau diakui oleh negara lain. Seperti peribahasa yang berbunyi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sangat sesuai dengan persatuan dalam perbedaan yang ada di Indonesia. Berikut beberapa manfaat persatuan dan kesatuan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju. 2. Pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar, aman, dan cepat. 3. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara adil dan seimbang. 4. Bangsa Indonesia terhindar dari perselisihan. 5. Persaudaraan antar warga negara terjalin semakin erat. Kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEBI. Kalian masih ingat kepanjangan dari PUEBI? Yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Berikut contoh kata baku dan tidak baku. 1. Dari kata baku autentik menjadi tidak baku, yaitu otentik. 2. Kata baku saksama menjadi kata tidak baku, yaitu seksama. 3. Kata baku modern menjadi kata tidak baku modern. 4. Kata baku praktik menjadi kata tidak baku praktek. 5. Kata baku jadwal menjadi kata tidak baku jadwal. Selebihnya kalian bisa melihat pada buku kalian. Menuliskan informasi penting suatu teks sejarah menggunakan kata baku. Salah satu cara menemukan informasi penting suatu teks yaitu menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan beradaptasi untuk bertahan hidup. Kemampuan itu ditandai dengan bentuk atau struktur khusus dari makhluk hidup tersebut. Berikut adalah beberapa manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan. A. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. 1. Lidah buaya. Kalian pasti sudah tahu ya bagaimana bentuk lidah buaya? Bisa kalian lihat pada gambar? Lidah buaya memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan kering. Tumbuhan ini memiliki daun berduri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan, daun yang tebal untuk menyimpan air,
dan akar yang panjang untuk menyebar agar lebih mudah mencari air. Daging lidah buaya sering dimanfaatkan oleh manusia, misalnya untuk penyembuhan luka luar. 2. Tumbuhan bakau. Contoh tumbuhan bakau bisa kalian lihat di gambar. Tumbuhan bakau hidup di pantai. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang berfungsi menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Tumbuhan bakau bermanfaat bagi lingkungan dan makhluk hidup lain. Akar bakau berfungsi mencegah abrasi pantai. Perairan di sekitar akar pohon bakau menjadi tempat hidup hewan laut, misalnya ikan dan udang. B. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. 1. Cacing tanah. Cacing tanah bisa kalian lihat pada gambar. Cacing tanah hidup di dalam tanah yang lembab. Cacing bergerak dan mencari makan di dalam tanah. Cacing menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. 2. Domba. Gambar domba bisa kalian lihat pada gambar. Domba merupakan hewan yang memiliki ciri khusus berupa rambut tebal. Rambut itu berfungsi untuk menghangatkan tubuh saat suhu di lingkungan rendah. Rambut domba dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuatan kain wol. Kain wol biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan pakaian hangat. Selain itu, kotoran domba juga dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Satu, pelestarian tumbuhan berdasarkan lingkungan hidupnya. A. Bunga Padma raksasa. Kalian tahu bagaimana bentuk bunga Padma raksasa? Ya, bunga Padma raksasa biasa disebut dengan bunga Rafflesia yang memiliki mahkota berwarna merah. Rafflesia mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbuk seperti lalat agar hinggap dan menyerbuki bunganya. Rafflesia membutuhkan waktu hingga 9 bulan untuk tumbuh. Masa mekar bunga Rafflesia ini hanya 5-7 hari saja. Rafflesia merupakan tumbuhan yang langka. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam pelestarian tumbuhan tersebut. Misalnya, menetapkan taman nasional atau mendirikan taman konservasi untuk melindungi tumbuhan Rafflesia. B. Cendana. Kalian tahu bagaimana bentuk tumbuhan cendana? Bisa kalian lihat di gambar. Cendana merupakan tumbuhan berkayu yang mengeluarkan aroma khas wangi. Cendana banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Aromanya yang khas dan wangi membuat tumbuhan cendana dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan parfum dan aromaterapi. Namun, tumbuhan cendana termasuk tumbuhan langka karena sulit untuk dibudidayakan.
2. Pelestarian hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. A. Orang hutan. Anak-anak pasti sudah tahu kan bagaimana wujud orang hutan? Bisa kalian lihat di gambar wujud orang hutan. Orang hutan merupakan hewan endemik yang hidup tersebar di hutan tropis Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Orang hutan menghabiskan sebagian besar hidupnya di kanopi pohon. Saat ini, ancaman kelangsungan hidup orang hutan mencakup berubahnya fungsi hutan menjadi perkebunan sawit, pertambangan, dan pembukaan jalan. Sebagian besar orang hutan yang selamat dilindungi di tempat penangkaran khusus. Sebagai contoh, penangkaran orang hutan di Bukit Lawang, Sumatera, dan di Tanjung Puting, Kalimantan. B. Gajah Sumatera. Gajah Sumatera merupakan hewan endemik di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera menyukai hutan yang ditumbuhi oleh pohon-pohon lebat dan berada dekat dengan sumber air. Gajah Sumatera termasuk hewan langka karena jumlahnya semakin menurun. Faktor penyebabnya yaitu perburuan dan berubahnya fungsi hutan menjadi pemukiman dan perkebunan. Sebagai langkah pencegahan dari kepunahan, pemerintah menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera, misalnya Taman Nasional Waikambas di Lampung dan Taman Nasional Tesonilo di Riau. Manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Bangsa Indonesia juga mengalami kesengsaraan. Setelah kemerdekaan diproklamasikan, kehidupan bangsa Indonesia berangsur membaik. Bangsa Indonesia memulai pembangunan dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu pada bidang pendidikan. Bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan. Pada masa penjajahan, pendidikan hanya dimiliki oleh golongan bangsawan. Selain itu, hanya kaum laki-laki saja yang berhak memperoleh pendidikan. Selama kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pria dan wanita memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. 2. Perekonomian. Sebelum merdeka, sebagian besar rakyat Indonesia hidup dalam perekonomian yang sulit. Kebijakan para penjajah amat menyengsarakan rakyat. Bahkan, beberapa kebijakan seperti tanam paksa, kerja rodi, atau Romusa menyebabkan kematian rakyat Indonesia. Setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua, yaitu kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 3. Sosial. Setelah proklamasi kemerdekaan, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada lagi pengelompokan rakyat Indonesia seperti pada masa penjajahan. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, sebagai warga negara, kita dapat ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan
untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Pola lantai dan gerak tari merak. Tari merak merupakan tarian daerah yang berasal dari Jawa Barat. Gerakan dalam tari merak termasuk gerak tari klasik. Gerak tari klasik yaitu gerak tari yang menirukan kegiatan manusia atau hewan yang terpilih dan mempunyai pola-pola gerakan. Tari merak biasanya diperagakan secara berkelompok. Pola lantai. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Anak-anak, cukup materi untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.